Oke, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah box speaker. Karena di topik kemarin di video saya sebelumnya, saya telah membahas speaker. Jadi sekarang kita membahas sangkar dari speaker tersebut, yaitu biasa kita sebut box speaker. Nah, di sini masih jadi bahan perbincangan karena ada beberapa orang yang masih bingung menentukan box untuk subwoofer tentunya. Jadi yang terutama itu adalah box subwoofer, karena banyak orang itu ingin suara bassnya itu lebih mantap, menggelegar dan jauh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai box subwoofer dengan model yang hampir sama, tetapi untuk karakternya berbeda dan juga untuk responnya pun juga berbeda. Nah, ini ada box super scoop atau biasa kita sebut box keongan. Kenapa kok disebut box keongan? Karena di sini untuk sekatnya, sekat dalamnya ini seperti rumah keong atau rumah siput, jadi berbelit-belit seperti ini. Nah, ini ada maksud tertentu box ini dibuat seperti ini. Ini kita bahas untuk yang super scoop dulu ya, karena setelah ini juga ada box yang hampir sama dengan ini. Jadi kita bahas yang satu ini dulu. Nah, untuk yang pertama ini ada box super scoop. Jadi dimensi box ini sangatlah besar. Nah, bisa dilihat ya, untuk dimensinya segini. Jadi sangat besar. Uniknya untuk box super scoop ini, ruangan speaker atau ruangan tempat speaker ini lebih kecil dibandingkan ruangan dari pembuangan angin. Jadi ruangan pembuangan angin ini lebih besar dibandingkan dengan tempat speakernya. Nah, ini kenapa kok didesain seperti ini? Super scoop ini didesain untuk menghasilkan nada subwoofer yang rendah, tetapi untuk lemparannya juga jauh. Jadi seperti ini, dikasih beberapa bridge atau beberapa sekat. Ini adalah sekat, ini sekat tengah seperti ini, dan ini sekat belakang seperti ini. Jadi konstruksi dari angin, keluarnya angin itu seperti ini. Speaker ini mengeluarkan angin atau mengeluarkan frekuensi, jadi diteruskan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan dibuang ke sini. Jadi dari sekat kecil-kecil ini lama-kelamaan menjadi sekat besar dan besar-besar seperti dilemparkan. Jadi ini sistemnya hampir sama dengan konstruksi trompet ya. Jadi awal mulanya sumber suara itu kecil, diameternya terus membesar dan keluar. Jadi seperti itu. Nah, itu sebabnya box super scoop ini bisa menghasilkan nada rendah dan lontaran bassnya itu terkesan jauh sekali. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari box super scoop. Tetapi juga ada kekurangan. Untuk kekurangannya yaitu banyak menggunakan material triplek. Jadi bahannya ini butuh lebih banyak dibandingkan dengan box-box yang sederhana. Jadi ini banyak sekali menggunakan triplek jika kita akan membuat box keongan ini. Tetapi dibandingkan dengan keunggulannya atau keistimewaan box ini, itu tidak masalah dulur. Jadi meskipun banyak menggunakan triplek atau menghabiskan bahan-bahannya, itu dibayar lunas dengan hasil dari suara box subwoofer super scoop ini, karena dijamin mantap. Yang terpenting menggunakan bahan yang berkualitas. Jadi bahannya paling tidak menggunakan full meranti, karena nada subwoofer itu kalau bisa untuk materialnya ini gunakan material yang bagus, yang keras, supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Dan ini juga bisa menghasilkan nada subwoofer yang rendah, jadi lebih geler dan lebih jauh untuk lontaran bassnya.
Oke, setelah kita membahas secara singkat super sekop, kali ini kita akan membahas masih dari keluarga sekop. Jadi ini ada super sekop, yang selanjutnya ini ada mini sekop. Jadi untuk box mini sekop seperti ini. Nah, ini hampir sama desainnya dengan yang super sekop tadi. Ini ada mini sekop atau anakan dari super sekop tadi. Untuk dimensinya lebih pendek atau lebih kecil dari super sekop tadi. Nah, yang membedakan hanyalah pot angin dan juga sekat-sekatnya. Jadi untuk mini sekop lebih simpel untuk sekatnya. Jadi hanya sekat tengah seperti ini dan sekat belakang seperti ini, tidak sama dengan super sekop tadi. Dan untuk bagian yang bawah untuk mengeluarkan angin ini cuman dikasih sekat seperti ini, tidak melengkung seperti super sekop tadi. Tapi untuk hasil suaranya hampir mirip. Jadi untuk karakter dari box mini sekop ini juga bisa menghasilkan nada rendah atau frekuensi gler. Dan untuk lontaran bassnya tidak sejauh super sekop tadi. Kenapa kok demikian? Karena untuk lubang anginnya ini lebih kecil dan tidak menyerupai trompet seperti tadi ya. Karena kalau di super sekop tadi untuk pot anginnya sangat disearahkan. Jadi untuk pembuangan anginnya itu sangat dibuatkan jalur ya. Kalau ini seperti ini saja, jadi lebih simpel untuk pembuatannya, tidak seperti tadi. Nah, tetapi box ini juga lebih mantap. Jadi banyak orang yang menggunakan box mini sekop ini untuk nada rendah, dan untuk nada di atasnya ini biasa menggunakan planar ataupun bisa menggunakan Dynachord. Jadi banyak untuk kalangan sound system menggunakan box subwoofer ini. Ini juga lumayan jauh tapi tidak sejauh super sekop untuk lontaran bassnya. Dan untuk nada rendah ini juga bagus untuk subwoofer nada rendah. Dan untuk material tripleknya ini tidak sebanyak super sekop tadi, jadi lebih irit bahan jika menggunakan mini sekop ini. Dan untuk bridge-nya cukup di tengah sini, dan yang terpenting jangan dilupakan bridge yang ini, tepi ini, tepi ini, dan tepi ini. Kenapa kok dikasih seperti itu? Supaya nanti arah anginnya ini bisa terarah nanti keluarnya, tidak saling berbenturan, yang menjadikan suara subwoofer terkesan mundur. Jadi tidak langsung los ke depan tapi mundur. Biasanya terdengar di samping-samping dan tidak bisa lurus ke depan. Nah, ini yang terpenting. Jadi seperti ini. Ini angin dikeluarkan dari speaker, diteruskan ke sini, ke hantam ini, jadi ke atas ini ya. Dan di sini ada bridge. Otomatis angin ini akan terarahkan ke sini dan terbuang ke depan. Jadi ini beda sekali dengan sistemnya super sekop tadi. Tetapi box ini juga mantap untuk subwoofer untuk nada rendah. Jadi cocok bagi teman-teman yang ingin mencari box subwoofer, ini bisa jadi rekomendasi. Jadi antara dua box sekop tadi bisa digunakan untuk referensi. Jika teman-teman ingin box yang simple ya pakai yang mini sekop, tapi jika ingin box yang besar jadi bisa mengeluarkan suara yang besar, ya pilih super sekop tadi. Nah, mungkin itu ya untuk video kali ini mengenai box subwoofer dari keluarga sekop. Semoga video ini bermanfaat. Jika dirasa video ini menarik bisa di share, dan jangan lupa di like, komen. Mari kita diskusi mengenai box subwoofer di kolom komentar, kita sharing-sharing bersama. Dan jangan lupa lagi untuk klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDE Solder. Oke, terima kasih, ditunggu video selanjutnya. Dilanjut.